Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu atau Atos ya teman-teman ya. Hari ini kita akan ngolah batu ini, batu serempilan dari Bangung Kerikil Elite ya, sisa kemarin. Dan hari ini coba saya mau olah ya teman-teman ya. Saya olah setipis-tipisnya, kalau nggak ada penyakitnya, nggak ada retaknya ya. Soalnya jenis batu seperti ini terkadang retak teman-teman, retak ataupun ada tali airnya ya. Tapi kalau ini ya tali air nggak apa-apa dah, halus-halus nggak apa-apa, tetap kita olah ya teman-teman ya. Batu ini adalah jenis batu agate teman-teman, biasanya banyak di sungai-sungai itu banyak ya teman-teman ya. Namun kali ini saya mau olah jadi tipis teman-teman. Seperti apa hasilnya, mudahan jadi mantep josnya ya. Karena batunya keras, dominan sama kristal ya teman-teman ya. Karena ada corak tengahnya itu saya suka dan saya olah teman-teman. Proses berikutnya ini adalah proses penghalusan dari pola kasar dari mesin menuju ke amplas nantinya. Kita haluskan di sini ya teman-teman. Oke, proses penghalusannya di sini membutuhkan waktu yang lumayan agak lama karena saya menggunakan metode kering ya, tidak menggunakan air ya, karena mesinnya terbatas teman-teman, jadinya cuman mesin 2. Saya menggunakan diamond wheel yang seperti ini murahan teman-teman ya, 30.000 20.000 udah dapat yang kayak gini. Setelah proses penghalusan di sini kelar atau selesai, kita lanjutkan ke proses pengamplasan nantinya ya teman-teman ya. Saya menggunakan amplas 120 biasanya, 120, 800 atau 240 dulu, baru berikutnya lanjut ke 800 ya. Untuk amplas yang pertama ini saya gunakan 120 ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita pasang dulu di stick karena takut pecah ya. Kalau handheld nantinya biasanya itu getarannya lebih besar daripada kita menggunakan stick seperti ini ya teman-teman ya. Proses pengamplasan awal sudah berlangsung teman-teman ya, pelan-pelan saja karena takut pecah, batunya tipis ya teman-teman ya. Kalau pecah ya udah buang aja batunya. Biasanya saya mengamplas dari bagian bawah atau dari bagian samping dulu, karena bagian atasnya supaya nggak kita kenakan lem nantinya lagi ya. Kita harus membuang bekas-bekas gerinda yang bintik-bintik itu ya teman-teman ya. Itu susahnya kalau jenis batuan kalsedoni ataupun agate yang sudah mengkristal seperti ini. Ini kalau jadi supaya nggak terlalu banyak kelihatan bintik-bintiknya itu ya lama proses pengamplasannya teman-teman. Berikutnya kita balik lagi bagian sebelahnya lagi ya teman-teman ya. Habis pola kasar selesai, bolak-balik, baru kita lanjut ke amplas yang halusnya atau soft amplasnya ya teman-teman ya. Ini juga sama teman-teman, pelan-pelan saja ngamplas yang di bagian balikannya juga. Usahakan ban amplasnya tidak membentur atau tidak, orang bilang itu apa ya, tidak benjut lah ban amplasnya, supaya getaran waktu proses pengamplasan itu nggak besar ya, jadi nggak terlalu ini menimbulkan percikan api, jadi batunya nggak pecah gitu ya. Langkah berikutnya kita ganti amplasnya ke amplas halus teman-teman. Saya menggunakan amplas 800 yang sudah saya potong ini, saya pasang, dan berikutnya kita amplas di amplas yang halus ini. Saya nggak menggunakan amplas 240 karena proses di amplas kasarnya tadi sudah masak teman-teman, sudah bagus ya. Jadi saya nggak perlu menggunakan amplas 240. Saya lompati, jadinya amplas 800 yang saya gunakan ya. Untuk proses pengamplasan di amplas 800 ini usahakan sampai mengkilap teman-teman, karena biar mudah nanti proses finishingnya. Kalau enggak mengkilap masih ada beset-besetnya, itu lama nanti kita di proses finishnya nanti ya, lumayan lambat lah
untuk kerjanya ya. Berikutnya saya menggunakan kertas kalkir untuk finishing. Untuk finishing pertama ya teman-teman ya. Di video ini saya akan pakai dua metode, yaitu metode menggunakan kertas dan metode menggunakan papan atau plywood ya teman-teman ya. Untuk metode yang seperti ini menggunakan kertas kalkir seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal mengoleskan cairan pelumas atau kit ataupun air sabun ya di sekeliling kalkirnya ini, dan ditaburkan serbuk intan ya teman-teman ya, supaya ada proses pengkilapannya lebih cepat nantinya. Selain ini ada juga papan ya, papan plywood yang saya gunakan untuk yang finish terakhirnya nantinya. Oke, lanjut. Bila proses pengkilapan di kalkir tidak terlalu mengkilap, lanjutkan ke papan plywood atau media yang lain ya teman-teman ya, karena untuk pengkilapan di kalkir ini ada batasnya ya teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini untuk yang di kalkir teman-teman, belum terlalu maksimal, dan kita lanjutkan lagi nanti menggunakan papan atau plywood ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah proses bagian sebelahnya sudah selesai, kita lanjutkan bagian yang sebelahnya yang awal tadi ya teman-teman ya. Nah, tuh kita amplas dengan amplas kasar lagi supaya lebih masak, tidak terlalu banyak gelembung ya, yang gelembung pun tapi enggak banyak tuh. Nah, setelah ini selesai, lanjut ke amplas 800 seperti ini. Amplas 800 usahakan mengkilap seperti yang apa saya bilang yang awal tadi ya. Mengkilap dan tidak pecah teman-teman ya. Kalau pecah ya nggak jadi kita jadikan permata atau batu akik ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang, saya menggunakan papan atau plywood untuk mengasah batu ini untuk finishing, tapi saya menggunakan kit dan serbuk intan yang punya grade 02 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai yang 1,5 nggak bakal bisa mengkilap. Nah, serbuk intan itu banyak teman-teman, ada 1,5, ada 0,2, pokoknya itu dah. Nah, dan ini hasil akhirnya teman-teman ya, seperti ini. Bening sekali batunya, ada motif di tengahnya. Saya gosok tipis ya seperti ini, tapi di bagian tengahnya ini ada semacam kayak apa ya, tali air bawaan alam, jadi halus sekali, dia tidak nampak teman-teman. Kalau yang dari sampingnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, hampir 3D, namun ya itu kurang. Kalau dia tinggi tadi tebel, dibuat itu seolah batu itu 3 dimensi ya teman-teman ya, namun ini enggak, ini biasa aja. Itu ada sedikit kuarsanya bagian atas tuh ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.